Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paswakes Jamil dengan NPM 240810810094. Di sini saya akan mempresentasikan program saya yang saya buat untuk tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, di sini saya mengambil tema atau studi kasus tentang liga sepak bola. Sesuai pada liga yang sudah ada, di sini saya mengambil maksimal 20 tim dengan 38 total pertandingan, dan sesuai aturan sepak bola, jika menang akan mendapatkan 3 poin pada setiap laga yang dimenangkan, dan jika seri akan mendapat 1 poin, dan jika kalah akan mendapat 0 poin. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk ke programnya. Yang ada yaitu membuat minimal 4 file. Nah, di sini saya membuat 5 file, yaitu main cpp, app.h, app.cpp, utility.h, dan utility.cpp. Nah, untuk main cpp, nah ini adalah titik awal program. Nah, di dalam fungsi inline ini, dalam fungsi main cpp ini, program akan menginclude dari app.h. Nah, dari app ini, file ini, lalu membuat objek pada inline, yaitu app ini. Nah, sehingga konstruktor pada app dapat dijalankan, misalnya untuk membuat data dalam sebuah file. Nah, selain itu, program juga memanggil app ke jalannya program atau fungsi jalannya program untuk memanggil dan menjalankan program utama dan seluruh alur program sampai pengguna memilih keluar. Nah, yang terakhir adalah untuk return 0. Untuk return 0 ini adalah menandakan bahwa program selesai dan dapat berjalan dengan normal. Itu bisa dibilang aturan dasarnya. Nah, pada bagian file ini terdapat indef, utility, strip-h, dan define utility strip-h. Nah, itu fungsinya supaya file utility ini tidak kebaca 2 kali atau beberapa kali saat dipanggil. Karena kalau sampai double atau beberapa kali saat dipanggil, biasanya akan muncul error. Lalu ada include string. Nah, include string ini dipakai biar bisa memanggil data string atau memakai tipe data string, dan namespace dd ini digunakan untuk supaya aturan penulisannya lebih simpel. Nah, di sini ada constraint maxim, di sini untuk menampung data maksimal 20 tim. Lalu untuk constraint total match ini adalah supaya dapat menampung maksimal 38 pertandingan. Nah, di sini ada struct tim. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan data suatu tim sepak bola dalam program. Nah, di dalamnya ada string name untuk menyimpan nama sebuah tim, lalu win untuk menyimpan berapa kemenangan atau berapa total pertandingan yang dimenangkan, lalu draw berapa pertandingan yang seri, lalu loss untuk menyimpan pertandingan yang seri. Lalu terdapat endpoints untuk mentotalkan semua poin yang didapat. Nah, di sini juga ada fungsi prosedur. Nah, pada fungsi prosedur ini fungsinya adalah terdapat hitung poin, yaitu menghitung win dan draw. Karena dalam aturan sepak bola itu, jika ingin mendapat poin adalah cuma menang dan draw. Jika kalah maka tidak dihitung. Lalu terdapat prosedur, yaitu memanggil fungsi match, yaitu menghitung win, draw, dan lose.
supaya jumlah pertandingannya tidak lebih dari 38. Dan di sini juga ada void antar tim, tim A dan tim B untuk mengurutkan atau merubah pada saat pemanggilan atau menampilkan data. Nah, di sini ada manipulasi string, yaitu terdapat 3 fungsi. Yang pertama normalisasi nama, string to lower, lalu in hitung vokal untuk menghitung poin, untuk menghitung huruf vokal yang ada pada database ini atau hasil file ini. Lalu untuk normalisasi nama ini untuk mengubah atau menormalisasi agar nama sesuai dengan semua nama sesuai atau sama. Untuk lower ini untuk membuat huruf menjadi kecil semua. Lalu terdapat fungsi menampilkan atau tampil. Ini terdapat 2 fungsi, menampilkan semua data dan menampilkan satu data. Untuk tampilkan semua data terdapat tim memakai array dari variabel tim dan integer n. Lalu pada tampilkan satu data terdapat tim d dan indeks. Selanjutnya adalah searching dan dokumentasinya. Nah, di sini sesuai ketentuan, di sini ada 2 ketentuan, yaitu pertama sekuensial dan binary. Nah, di sini saya membagi 3 karena sekuensial bisa menggunakan nama dan poin. Nah, untuk binary hanya menggunakan poin yang terdapat dengan array dari variabel tim, in n, lalu string k, dan boolean tampilkan untuk menampilkan langkah. Pada sequential point juga sama. Di sini ada array dari variabel tim, integer in, integer k, dan boolean dalam menampilkan langkah. Pada fungsi binary point juga sama. Terdapat array pada variabel tim, in n, integer k, boolean, dan menampilkan langkah. Maksudnya terdapat sorting by point. Nah, di sini sesuai aturan juga. Di sini juga terdapat 3 fungsi. Yang pertama cell by point, quick by point, dan merge by point. Lalu bagian rekursif ini untuk menghitung terdapat 4 fungsi. Yang pertama untuk menghitung jumlah data atau jumlah tim. Lalu yang kedua menghitung total huruf pada semua data. Lalu yang ketiga menghitung total huruf vokal yang ada pada file tersebut. Lalu yang terakhir terdapat fungsi jumlah total poin untuk menggabungkan semua poin dari data tersebut. Nah, di sini ada file handling. Nah, file handling ini adalah untuk menyimpan data ke file secara manual maupun otomatis dengan file untuk meload atau membuat data yang sebelumnya sudah dibuat. Di sini ada inif, ada bentuk header guard yang dibuat di awal file. Include utility data yang digunakan untuk mengambil deklarasi structure dan prototype fungsi yang sudah ditulis di header. Ini ya, tulis di header. Jadi utility .tpp atau file ini bisa mengisi atau mengimplementasi fungsi tersebut. Banyak ada input string. Nah, string ini digunakan untuk input dan output seperti sini. Money dipakai untuk merapikan tampilan, dan F-string untuk file handling, untuk bagian menyimpan atau membaca file txt. Selanjutnya ada access string. Nah, access string aslinya akan untuk meminta string, misalnya versi data dari file yang dipisah.
Lalu untuk sesi type adalah fungsi karakter seperti juga untuk menampilkan fungsi karakter seperti to lower, to upper, dan space yang biasanya dipakai untuk pada normalisasi nama. Nah, juga ada using SVD untuk membuat penulisan menjadi lebih simpel. Nah, untuk yang kedua fungsi yang pertama terdapat adalah snapshot point. Nah, snapshot point ini digunakan untuk menampilkan daftar poin semua tim dalam bentuk satu baris. Nah, fungsi ini dipakai saat dokumentasi proses sorting supaya setiap kali ada perubahan urutan, misalnya setelah swap atau setelah satu tahap sorting, program bisa langsung menunjukkan kondisi poin terbaru di array. Nah, selanjutnya ada fungsi trim dan rapikan spasi. Nah, fungsi ini untuk normalisasi seperti normalisasi string atau normalisasi nama. Nah, untuk fungsi yang pertama ini adalah fungsi string. Nah, itu tugasnya untuk menghapus spasi di awal dan di akhir pada sebuah kalimat untuk mencari indeks n dari belakang sampai ketemu karakter yang bukan spasi. Nah, kalau ternyata isinya cuma hanya spasi saja, maka dia akan membalikan string kosong. Nah, jika iya, maka kalau tidak, dia mengembalikan potongan string yang bersih pakai substr. Sebenarnya ada rapikan spasi. Nah, fungsi kedua ini cuma mengubah jadi satu spasi. Caranya dia akan menjalankan perulangan ini lalu memakai boolean spasi sebelum untuk false. Nah, hal itu untuk menandai apakah sebelumnya sudah menyetak spasi. Nah, kalau ketemu spasi yang sebelumnya belum ada spasi, maka dia akan menambahkan spasi sekali saja. Lalu kalau spasi berturut, dia akan skip dan hasilnya disimpan pada cout dan dikembalikan pada string. Dan ada fungsi atau prosedur. Nah, fungsi pada prosedur ini fungsi yang saya gunakan adalah untuk menghitung poin, yaitu win dan draw. Nah, jika tidak win dan draw, maka win akan dikali 3 karena setiap menang akan mendapat 3 poin, dan draw tidak dikali berapa karena jika draw hanya mendapatkan 1 poin. Lalu selanjutnya ada prosedur match. Ini jika win kurang dari 0 dan draw kurang dari 0 dan match itu, maka akan keluar. Nah, jika tidak, maka akan mengembalikan dengan menghitung jumlah win, draw, dan lose apakah sama dengan total match. Lalu selanjutnya ada white cutting. Nah, ini digunakan untuk menukar atau men-swap dua objek tim melalui reference dengan bantuan variabel sementara T sehingga isi A dan B saling bertukar. Tim T sama dengan A sama dengan B sama dengan T. Nah, ada manipulasi string. Nah, pada manipulasi string ini terdapat tiga fungsi. Yang pertama adalah string to lower yang digunakan untuk mengubah setiap kata menjadi huruf kecil. Jadi S akan diganti T, sini ada perulangan untuk mengubah huruf menjadi kecil. Nah, untuk file normalisasi nama, sini akan lowercase semua dan membuat kapital pada tiap kata menggunakan to upper. Nah, sini ada hidden vokal.
Nah, ini untuk vokal ini adalah untuk menghitung jumlah huruf vokal pada string dengan mengecek tiap karakter atau tiap nama setelah diperlakukan sebagai lowercase, termasuk A, I, O, E, O, lalu mengembalikan nilainya. Nah, di sini lalu ada menampilkan data. Nah, fungsi menampilkan data pada satu data ini adalah saat mencari, menggunakan muncul saat mencari dengan mencetak indeks, nama, win, draw, loss, dan poinnya. Lalu untuk menampilkan semua data saat menampilkan semua datanya, bukan saat mencari. Jadi akan menampilkan menggunakan nama ini supaya rapi, set W yang digunakan untuk menjarak jarak pada kata yang dicetak terhadap indeks, nama, tim, W, win, ini win, D sama dengan draw, L sama dengan lose, dan poinnya. Nah, ini untuk mencetak perulangan. Jadi dimulai dari indeks 0. Untuk searching, misalnya searching dan dokumentasinya terdapat sekuensial nama. Nah, di sini itu lower K, berarti ini untuk membuat kata yang dicari atau kalimat yang dicari menjadi huruf kecil agar mudah dicari. Dan sini ada if, pengecekan menggunakan langkah. Di sini ada perulangannya untuk menampilkan perulangan pada saat mencari D tersebut. Lalu ada sequential point. Ini merupakan hal serupa pada seperti sequential nama, tetapi berdasarkan nilai poinnya. Nah, nilai poin. Nah, ini array ini dipakai untuk mencetak log seperti judul pencarian, nilai key, dan status tiap bandingan dalam proses berjalan. Hasilnya ada binary point, yaitu datanya harus urut berdasarkan poin. Binary point mungkin sama seperti, tapi yang membedakan adalah di ada well mengecek apakah indeks terendah sudah sama lebih besar sama dengan indeks sebelumnya. Nah, jika tidak, maka akan lanjut ke program make sama dengan low height lalu dibagi dua, dan akan melanjutkan langkahnya. Jika dia lebih besar ke kiri, maka ke kiri. Hasilnya ada sorting teks berdasarkan poin. Sini ada cell sort, group sort, dan multi sort. Nah, untuk yang pertama ada cell sort yang digunakan untuk mengeluarkan array secara menurun berdasarkan poin. Nah, fungsi ini memakai nilai jarak gap yang dimulai dari n dibagi 2, lalu dibagi kecil setengahnya setiap iterasi gap selalu dibagi 2 agar poin lebih besar berada di depan, kemudian temperatur variabel time ditempatkan pada posisi yang tepat. Nah, jika tampil angka bernilai true, program akan mencetak nilai gapnya dan memanggil snapshot point yang berisi array dan jumlah data saat ini untuk menambahkan berisi array setelah tahap gap selesai. Lalu untuk group sort, sini ada fungsi partisi group yang memilih pivot dari elemen terakhir lalu melakukan partisi variabel.
ini menandai batas elemen yang sudah lebih besar atau sama dengan 4. Nah, saat J berjalan dari low sampai ke head, ini sampai ke head, jika array J points sudah lebih besar sama dengan 4, maka I akan dinaikkan dan elemen array I akan ditukar dengan elemen array J dengan menggunakan tukar tim. Agar nilai yang lebih besar terkumpul di bagian kiri, jika tampil langkah aktif, kondisi array akan mencetak lewat snapshot point tadi. Seperti ini pada cell sort. Nah, setelah loop selesai, pivot akan ditukar ke posisi finalnya. Selanjutnya, yaitu fungsi quick breakpoint. Nah, fungsi quick breakpoint ini kemudian memanggil partisi quick yang tadi. Jadi sekian tadi dan melanjutkan pembuatan secara rekursif pada subarray kiri dan kanan sampai seluruh data terurut. Soalnya ada merge sort. Nah, merge sort ini untuk mengurutkan array tim secara menurun berdasarkan poin. Nah, fungsi gabung merge sort ini bertugas untuk melakukan dua array yang sudah terurut, yaitu subarray kiri dan kanan. Ukuran masing-masing dihitung lalu data disalin ke array sementara, yaitu L dan R. Simpan ke L dan R. Setelah itu dilakukan proses merge dengan 3 indeks, yaitu I untuk L, J untuk R, dan K untuk array. Untuk array aslinya, memilih elemen dengan poin lebih besar lebih dulu agar hasilnya tetap urut DST. Lalu menyalin sisa elemen yang belum habis. Nah, jika tampil angka sudah bernilai true, maka program akan menampilkan rentang yang digabung dan daftar poin hasil gabung. Nah, terakhir memori L akan dibebaskan menggunakan delete. Ini delete. Karena ada fungsi merge breakpoint ini melakukan pembagian array secara rekursif, mencari mid menggunakan rumus ini left tambah right dibagi 2. Lalu memanggil gabung merge untuk melakukan kembali sampai seluruh array terurut. Selanjutnya adalah recursive analysis. Nah, pada ini terdapat hitung jumlah data. Jika jumlah datanya sudah sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai karena belum ada datanya. Lalu jika tidak, maka akan mengambilkan nilai plus 1 jumlah data. Lalu selanjutnya hitung total huruf sama seperti hitung jumlah data. Bedanya tetap jika ini sama dengan akan n maka akan keluar. Jika tidak, maka akan mengalir program ini. Begitu juga pada hitung vokal dan jumlah total poin. Yang membedakan hanya pada bagian ini. Maksudnya adalah file handling yang digunakan untuk menyimpan ke dalam file. Nah, pada file handling ini mengubah sebuah string menjadi bilangan bulat tanpa bantuan string dimasukkan ke string lalu diekstrak ke variabel text. Kemudian dikembalikan. Lalu untuk fungsi simpan ke file
Jika file gagal dibuka, maka akan membalikan false, lalu melakukan perulangan untuk setiap tim menuliskan satu baris, yaitu nama, win, draw, lose, dan total poinnya. Yang dibacakan menggunakan simbol ini, simbol agar ini, lalu diakhiri dengan hubungan untuk bisa selanjutnya ke bawah. Membuat garis baru. Nah, jika selesai, file akan ditutup dan mengembalikan nilai true sebagai penyimpanan telah berhasil. Nah, untuk file untuk baca dari dokumen, ini mengambil dari file dokumen, program membuka file dengan fstring, ya fstring, lalu file namanya. Nah, jika tidak bisa dibuka, maka kan sama dengan 0, yaitu program tidak ada atau kosong, maka memberikan nilai false. Nah, di sini n sama dengan 0 atau dimulai di menjadi 0, lalu file dibaca baris demi baris menggunakan getLine. Ini terdapat perulangan getLine in len. Setiap baris kosong akan dilewati dan pembacanya dihentikan jika jumlah data sudah mencapai max. Lalu jika sudah max, maka akan melakukan fungsi break. Fungsi break ini adalah untuk mengeluarkan. Jika salah satu bagian gagal dibaca, maka peristiwa akan di skip. Setelah dibaca data lengkap, dibuat objek int, ini int nama, lalu disimpan ke dalam t.name, lalu dinormalisasikan menggunakan fungsi normalisasi nama dengan string tname. Sedangkan nilai win, draw, lose, dan total poinnya akan dikonversi dari string ke integer memakai ke integer. Terakhir akan dimasukkan ke dalam array. Nah, jika file sudah ditutup, maka akan memberikan nilai true jika proses pembacaan selesai dengan baik. If def app underscore h dan define app underscore h. Nah, maksudnya ini agar tidak sama seperti utility.h, agar tidak dipanggil dua kali untuk supaya tidak menyebabkan error. Lalu untuk input utility.h ini menggunakan untuk memanggil beberapa fungsi dari sama seperti pada utility.app. Nah, di sini adalah kelas app sebagai pengelola utama aplikasi pada data tim. Nah, pada bagian private, ini private menyimpan array teams pada variabel tim. Untuk menampung data tim variabel n sebagai jumlah data saat ini, urut poin sebagai penanda apakah data sedang terurut berdasarkan poin, lalu letakkan sebagai nama file penyimpanan serta data berubah ini untuk autosave. Nah, pada bagian private juga terdapat prosedur internal, yaitu fungsi untuk menampilkan menu, menampilkan jeda, dan menyimpan otomatis. Juga ada pada menu utama, yaitu fungsi menambahkan data, menampilkan data, cari data, urutkan data, analisis data rekursif menggunakan rekursif, dan menyimpan secara manual. Nah, hal ini sama dengan ketentuan pada soal yang diberi. Lalu untuk pada bagian publik tersedia konstruktor app dan fungsi untuk menjalankan program yang menjadi titik awal menjalankan alur programnya. Untuk if ini untuk memanggil app data string untuk input output. Nah, untuk di sini sama seperti tadi untuk menyimpulkan penulisan. Nah, di sini ada konstruktor kelas app
yang berfungsi untuk menganalisasi keadaan awal pada suatu objek saat dibuat. Nah, n dimulai dari 0, merumuskan poin dinilai pos karena data belum terurut dan data file ini diberi nama liga data.txt. Nah, data berubah jika masih bernilai pos dan pada dari file. Nah, ini terdapat nama data ini, themes, dan jumlah data saat ini. Nah, yang pertama ada fungsi untuk menampilkan menu. Ini menunya untuk menambahkan data, lalu yang ketiga mencari data, yang ketiga mencari data menggunakan sekuensial dan binary, lalu yang keempat ada mengumpulkan data menggunakan request, merge, dan cell, lalu yang kelima ada analis data menggunakan recursive, yang keempat adalah mengumpulkan file secara manual, yang itu adalah pilihan keluar, ini ada bunyi. Sebenarnya juga ada fungsi jeda untuk menjeda dan setelah melakukan proses penginputan. Jika selesai, menjadikan jeda untuk lanjut. Nah, selanjutnya akan menyimpan ke file untuk menambahkan data. Nah, ini saat menambahkan data, maka ini akan menyimpan secara otomatis karena biasanya akan lupa untuk menyimpan secara manual. Nah, ini menu utamanya yaitu menambahkan data. Nah, di sini, nah, jika n atau nilai saat ini sudah mencapai maksimal tim, maka akan menemukan kapasitas penuh. Di sini akan menormalisasi, akan membaca semua satu kalimat dan menormalisasikan namanya. Nah, di sini tim name, jadi jika hanya kosong maka akan mencetak nama tim tidak boleh kosong. Nah, di sini ada while true, nanti akan berulang sampai kondisinya benar, yaitu meminta input jumlah win atau pemenangannya. Nah, ini harus pakai angka, pada draw juga sama, terus juga sama, lalu akan mengecek apakah win, draw, dan lose ini yang totalnya harus 38 ya. Jika tidak, maka akan memberikan error. Jika lebih dari 38, maka memberikan error karena total harus 38 dan tidak negatif. Maka selanjutnya akan keluar. Nah, sequence ini untuk menghitung poin dari inputan menang dan sering. Nah, ini akan mencetak, ini menyimpan ke array dan data saat ini tambah, lalu menurunkan poin cost karena pada data normalnya boleh diurutkan. Nah, jadi data tambah maka akan data tambah menggunakan total poin, dan data akan berubah menjadi kondisi true, lalu menggunakan secara otomatis, dan data tetap berubah menjadi cost. Sebenarnya akan menampilkan data. Nah, di sini terdapat pengecekan jika n sama dengan 0 maka artinya belum ada data. Nah, jika tidak sama dengan 0 maka terdapat data dan menampilkan semua data yang disimpan. Lalu mencari data, di sini ada 3 data. Mencari data yaitu sequential search menggunakan nama, sequential search menggunakan poin, dan binary search menggunakan poin. Lalu memilih pilihan pertama yaitu menggunakan sequential nama, lalu yang kedua ada sequential poin, dan ketiga adalah sequential yang ketiga adalah binary poin menggunakan poin. Lalu terdapat memerlukan data. Nah, menggunakan data ini juga terdapat 3 fungsi. Yang pertama quick sort, merge sort, cell sort, dan cell sort. Nah, di sini sebelum di sorting akan melakukan data terlebih dahulu, lalu akan memproses sesuai dengan pilihan yang dipilih user. Nah, setelah dipilih maka akan menampilkan data setelah sorting dan menampilkan data yang sudah terurut. Lalu yang selanjutnya ada analisis menggunakan data rekursif. Nah, di sini ada 4 sama yang spesialisasi tadi, yaitu menghitung jumlah data,
menghitung total huruf, menghitung total vokal, jumlah dan jumlah total poinnya. Jadi di sini hanya untuk menampilkan dari program-program yang sudah ada pada utility CBT ini. Lalu yang ke 6 atau selanjutnya adalah menyimpan secara manual. Nah, di sini jika simpanan sudah benar, maka akan berhasil menyimpan. Nah, jika tidak, maka akan gagal menyimpan. Nah, di sini untuk menjalankan program, nah pada program ini terdapat switch case, yaitu memilih pilihan. Jika memilih pertama, maka memanggil fungsi tambah data. Yang kedua, jika memilih yang kedua, tambahkan data. Jika memilih yang ketiga, mencari data. Yang keempat akan menemukan data, dan kelima akan analisis data, dan keenam adalah menyimpan manual. Nah, ini jika setuju memilih peluang, maka akan kesimpan otomatis. Nah, jika pilihan tidak antara 1 sampai 7, maka akan menampilkan pilihan tidak valid dan harus memilih 4 sampai 7. Kemudian Atlanta, kita catat saja untuk Atlanta. Nah, namanya kita catat saja karena untuk memujikan normalisasi namanya kita coba namanya 27, lalu untuk draw 8 dan kita draw. Nah, data berhasil ditambah dan total punya 89 karena jumlah pada total match ini. Nah, jika kemenangan 7, drawnya 8 dan kalahnya 3, maka total 28, maka dari hasil disimpan. Ini dapat data seperti yang tadi dan tersimpan pada file3.txt. Lalu kita lanjut. Kemudian untuk menambahkan data, nah ini kita lihat ini seperti normalisasikan nama, ini filenya. Lalu kita tambahkan itu mulai kemudian kita follow dengan ke tambahkan lagi ada kemenangannya 29 6 tingkahnya 3 dengan lalu menampilkan data akan terurut dimulai dari indeks 0, 1, 2, dan 3. Ini hanya belum urut, maka kita pilih untuk sebelumnya kita mencari data. Kita menggunakan satu, yaitu sequential search menggunakan nama, masukkan nama tim Barcelona, maka akan menampilkan ditemukan di indeks kedua, yaitu dengan nama Barcelona dengan win 29, draw 6 kali, dan setelah terdapat nilai 93. Selanjutnya kita coba lagi mencari data menggunakan file. Untuk mencari poin, kita coba untuk mencari Ramadjid dengan poin 9,5. Nah, akan muncul ditemukan indeks ke-1, dan ini datanya kita tim. Lalu kita mencari menggunakan binary search file. Yang perlu dicari menggunakan Atlanta yang tadi, yaitu 99. Nah, di 99 kita ketik poin 9. Nah, ini ditemukan di indeks kedua Atlanta yang 99 karena harus diurutkan terlebih dahulu, karena secara gampangnya itu 95 derajat tinggi maka pindah ke indeks 0, dan 93 akan pindah ke indeks 1, dan poin terendah poin 9 akan pindah ke indeks kedua. Untuk lanjut, lalu akan mengaitkan menambahkan data ini sudah mulai. Lalu kita coba
keluar terlebih dahulu. Lalu kita coba lagi, lalu dari data menuju data, kita simpan. Yang satu link 20 saya spin 59 data kopenya yang untuk yang lanjut menggunakan data backshot membangun prosesnya setelah disorting dan sebelum disorting lalu kita coba search di luar contoh semua itu kita tambah dulu lalu ke poly 29 lalu perhatikan kita seperti ini. Lalu kita akan menggunakan sel selama pembuatan seperti ini di prosesnya. Lalu teman-teman bisa cara shift. Nah, ini coba setelah satu cutting dengan juga huruf 27 dengan huruf vokal 10 dan akumulasi poin atau total poinnya adalah 295. Ini bisa disebutkan secara manual 27. Kita coba lagi berikutnya. Penjelasan dari saya, jika salah dan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk filenya akan tersimpan pada seperti ini. Oke, sekian terima kasih.